Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas. Oke, saya perlihatkan materi yang akan kita pahami pada video kali ini. Perhatikan ya layarnya. Di sini, di contoh pertama, Adi, seorang siswa, dia belajar di perpustakaan. Saya garis bawahi di sini agar kalian paham, agar kalian fokus pada pembelajaran kita kali ini. Oke, contoh kedua. Saya membelikan kakek dan nenek kue. Mereka sangat senang. Oke, apakah contoh kedua kali ini kalian sudah bisa lihat gambaran tentang apa yang saya jelaskan? Oke, kita pindah lagi ke contoh ketiga. Adi, Ari, dan Rara pergi ke sekolah. Mereka belajar bersama di sekolah. Oke, saya garis bawahi lagi. Oke, dari tiga contoh yang terpampang di layar kalian. Oke, dari tiga contoh ya. Apa kalian sudah bisa melihat garis besar apa yang saya sedang jelaskan? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Adi seorang siswa. Dia belajar di perpustakaan. Kata dia di sini ya adalah kata ganti dari si Adi. Lihat, kata dia di sini adalah kata ganti dari si Adi. Contoh kedua, saya membelikan kakek dan nenekku kakek dan nenekku kue. Kakek dan nenekku kue. Mereka sangat senang. Nah, kata mereka di sini adalah kata ganti dari kakek dan nenek. Oke, sudah lihat polanya? Oke, contoh ketiga. Adi, Ari, dan Rara pergi ke sekolah. Mereka belajar bersama di sekolah. Kata mereka di sini adalah kata ganti dari Adi, Ari, dan Rara. Nah, apakah sampai di sini kalian sudah bisa melihat pola dari apa yang saya coba jelaskan? Oke, dari tadi saya selalu mengatakan dia adalah kata ganti. Mereka di sini di contoh kedua juga kata ganti. Di contoh ketiga kata mereka juga adalah kata ganti. Oke, jadi dia, mereka di sini itu semua adalah kata ganti atau dalam bahasa Inggrisnya disebut pronoun. Kata ganti atau pronoun. Oke. Oke, pertanyaannya, kenapa ini mesti dipelajari? Kenapa ini harus dipelajari? Oke, ketika kita bahas bahasa Indonesia mudah saja. Kalau kita bilang dia, berarti itu nunjuknya Adi ya, berdasarkan kalimatnya di sini. Entah itu dia seorang laki-laki atau dia seorang perempuan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kata gantinya adalah dia. Kalau nunjuk satu orang. Nah, kalau lebih dari satu, kakek dan nenek ini lebih dari satu orang ya. Entah dia laki-laki atau perempuan, kita gunakan mereka. Begitupun contoh ketiga, Adi, Ari, dan Rara. Karena lebih dari satu orang, maka kita gunakan mereka. Mudah saja kalau dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris beda. Sangat beda ya. Bedanya bagaimana? Oke, saya tunjukkan ya. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya mau jelaskan dulu definisi dari pronoun. Jadi, pronoun itu adalah kata ganti ya. Adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns dengan tujuan untuk menghindari penggunaan kata yang bersifat terus menerus. Nah, seperti kalian lihat di contoh ya, di awal kalimatnya menggunakan Adi, terus kata berikutnya untuk menggantikan kata Adi saya sudah tidak sebut lagi kata Adinya, tapi saya ganti dengan kata dia. Terus kakek dan nenek di sini saya ganti dengan mereka. Jadi saya tidak mengulang lagi kata kakek dan nenek untuk kalimat berikutnya. Begitupun di Adi, Ari, dan Rara. Di sini saya gunakan mereka. Jadi saya tidak menulis lagi Adi, Ari, dan Rara di sini. Saya tinggal menggantinya dengan kata mereka. Oke, sudah jelas di sini ya tentang definisi kata pronoun. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan kenapa pronoun ini penting untuk dipelajari dan kenapa pronoun ini penting sekali untuk dipahami. Oke, saya kasih contoh ya supaya kalian lebih mengerti. Oke. Contoh pertama. Contoh pertama di sini. Saya membelikan dia laki-laki sebuah buku. Terus contoh kedua dengan soal yang sama tapi posisinya yang berubah. Oke, contoh kedua ya, lihat ya. Dia laki-laki membelikan saya sebuah buku. Oke, perhatikan dua contoh kalimat ini ya. Dia laki-laki membelikan saya sebuah buku. Oke, perhatikan baik-baik contoh ini. Posisi kata saya di contoh pertama. Lihat. Posisi kata saya di contoh pertama di sini
posisinya berada di depan. Sementara kata saya di contoh kedua, posisinya berada di belakang. Oke, di belakang ya. Ternyata penulisannya tetap sama. Di depan saya, terus berada di belakang pun tetap saya. Jadi penulisannya tetap sama. Begitupun dengan kata dia laki-laki. Di contoh pertama, dia berada di belakang. Berada di belakang. Terus di contoh kedua, ternyata tulisannya juga dia laki-laki di posisi awal. Perhatikan. Nah, jadi di sini ya, mau di depan mau di belakang, untuk penulisannya di sini tetap sama. Jadi bisa dilihat ya di layar kalian. Ini penulisannya sama. Oke, sekarang kita pindah ke bahasa Inggris. Oke, perhatikan ya, perhatikan layarnya. Perhatikan layarnya ya. Kita di contoh pertama dulu. Kata saya di contoh pertama diubah ke dalam bahasa Inggris adalah I. Oke. Adalah I di sini, perhatikan. Di contoh kedua, kata saya diubah ke dalam bahasa Inggris adalah me. Sudah lihat? Saya di posisi awal adalah I, terus kata saya di posisi belakang adalah me. Sudah lihat bedanya? Sudah lihat permasalahannya ya? Oke, kita pindah ke kata dia laki-laki. Kata dia laki-laki di contoh pertama, di posisi di belakang, dia itu adalah him. Kalau diubah menjadi bahasa Inggris ya, kata gantinya dalam bahasa Inggris dia laki-laki, posisi di belakang adalah him. Sementara dia laki-laki di posisi awal kalimat adalah he. Nah, sudah lihat permasalahannya. Kalau bahasa Indonesia, di awal kalimat saya, di akhir kalimat tetap saya. Di bahasa Indonesia, dia laki-laki, di akhir kalimat dia laki-laki, dia, terus di awal kalimat tetap dia. Tapi permasalahannya dalam bahasa Inggris, di awal kalimat itu I, di akhir kalimat itu me. Sementara nunjuk seorang laki-laki di awal kalimat he, terus di akhir kalimat dia berubah menjadi him. Sudah lihat permasalahannya? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia simpel saja ya, tidak ada perubahan, sementara bahasa Inggris terdapat perubahan. Oke, saya sudah menjelaskan fungsi dari kata ganti atau pronoun. Saya sudah jelaskan beserta contohnya. Saya juga sudah menjelaskan kenapa ini penting dipelajari. Saya juga sudah menjelaskan masalahnya, kenapa ini penting, karena perbedaannya tadi ya. Kalau bahasa Indonesia di awal saya, terus bisa kalian lihat di layar ya. Kalau di awalnya saya, di akhir kalimat tetap saya. Terus begitupun dia laki-laki, kalau di akhir dia laki-laki, terus di awal dia tetap dia laki-laki. Tapi dalam bahasa Inggris, di awal I, di akhir me, terus dia laki-laki di awal kalimat he, ternyata di akhir kalimatnya berubah menjadi him. Nah, sudah lihat masalahnya ya. Oke, sekarang solusinya. Saya sudah jelaskan masalahnya. Nah, sekarang saya memberikan solusinya. Untuk solusinya, untuk bisa memahami ini, kata ganti atau pronoun, kalian harus paham pertama, yaitu ternyata dalam pronoun ada dikatakan orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga. Ya, ini yang pertama ya. Terus yang kedua adalah subjek atau pelakunya. Jadi untuk mau bisa paham tentang pronoun, jadi kalian harus paham tentang subjek atau pelaku. Terus yang ketiga, objek atau kata lainnya yang menerima perlakuan. Terus nomor 4, possessive atau kepunyaan. Ini tentang kepemilikannya. Terus yang kelima, refleksif atau pantulan. Oke? Jadi ini semua materi-materi yang akan membantu kalian bisa mendefinisikan atau melihat perubahan-perubahan dari materi pronoun. Jadi ini semua judul-judul yang akan saya buat untuk membuat kalian bisa memahami materi pronoun. Jadi ini akan saya buat di video-video selanjutnya ya. Oke, terakhir, jika kalian menemukan ada yang salah pada video yang saya buat kali ini, tolong tulis di kolom komentar, jadi saya bisa memperbaikinya. Share atau bagikan video ini jika kalian menemukan video ini memang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.